Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada pagi hari ini kita akan belajar tema 8, subtema 3, pembelajaran 4. Ayo membaca. Masih ingatkah kamu tentang keadaan perekonomian negara Singapura? Sebelumnya kita telah belajar tentang hubungan kondisi geografis dan kondisi perekonomian di negara tersebut. Sekarang kita akan mencari informasi tentang negara lainnya, yaitu Laos dan Filipina. Laos, keadaan alam. Laos merupakan satu-satunya negara di kawasan Asia Tenggara yang tidak berbatasan dengan laut. Wilayah Laos bergunung-gunung. Sungai Mekong merupakan sungai utama. Daerah pertanian terpenting terletak di lembah Sungai Mekong. Laos diselimuti hutan lebat. Laos juga memiliki dataran tinggi dan beberapa dataran rendah. Hasil utama tanaman pangan Laos adalah padi dan jagung. Hasil hutan utama berupa kayu jati. Barang ekspor utama Laos antara lain kopi, kapur, barus, kulit binatang. Barang impor terutama minyak bumi, mesin-mesin, dan beras. Kemudian Filipina. Keadaan alam. Filipina merupakan negara kepulauan. Sebagian besar wilayah Filipina merupakan pegunungan. Gunung api terdapat di Filipina antara lain Gunung Mayon, Gunung Tal, Gunung Pinatubo. Sekira 40% wilayah Filipina merupakan hutan. Hasil hutan yang menonjol antara lain kayu bonian, kayu cedar, kayu eboni, kayu pinus, dan kayu mahoni. Hasil utama, sebagian besar penduduk Filipina bermata pencarian sebagai petani. Hasil pertanian utama antara lain pisang, jeruk, kelapa, kopi, tembakau, dan tebu. Tanaman pangan utama adalah padi dan jagung. Hasil ternak utama adalah sapi perah. Hasil tambang terutama emas, perak, dan tembaga. Hasil industri utamanya adalah tekstil, kertas, dan gula. Dari informasi di atas, apakah ada persamaan yang kamu temukan mengenai keadaan perekonomian di Laos dan Filipina? Bagaimana dengan perbedaannya? Apakah ada perbedaan yang kamu temukan? Kalian tulis persamaan dan perbedaannya pada buku IPS kalian. Selanjutnya, ayo mengamati. Carilah informasi tambahan dari berbagai sumber tentang kondisi geografis Laos dan Filipina. Bacalah informasi tentang kehidupan perekonomian dari hasil utama di kedua negara tersebut. Analisislah dan carilah hubungannya. Tulis hasil analisismu dalam bentuk uraian. Tuliskan kata kunci dan gagasan utamanya terlebih dahulu sebelum kamu menguraikan hasil analisismu. Kemudian hasil analisisku, Laos dan Filipina. Kalian tulis pada buku IPS kalian. Keadaan geografis Filipina hampir sama dengan keadaan geografis Indonesia. Hasil perkebunan dan pertaniannya pun hampir sama. Petani adalah mata pencarian yang ditemukan di Filipina dan Indonesia. Banyak sekali petani yang sukses dan berhasil. Ayo kita baca kisah salah satu petani Indonesia yang berhasil. Bacalah teks bacaan di bawah ini. Kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Pensiun dari pekerjaan sebagai aparatur sipil negara atau ASN tak membuat Imam Kusno berhenti berusaha untuk hidupnya. Pria yang sebelumnya berstatus guru ini justru sukses bertani cabai. Hasilnya bahkan melebihi penghasilan tetapnya tiap bulan. Berikut kisahnya. Sudah 4 tahun ini Imam bergelut dengan tanaman cabai lokal. Dia menanam komoditas yang kini harganya selangit itu di atas tanah seluas sekitar 1 hektar di Desa Natai Raya, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kobar, Kalimantan Tengah. Dalam 1 tahun, Imam mengaku bisa meraih untung hingga 100 juta dengan masa 2 kali panen.
itu dilakoninya sendiri tanpa dibantu petani lain. Harga cabai yang kian mahal membuat penghasilannya bertambah. Harga cabai saat ini sekitar 150.000 per kilogram. Yang kita tanam ini hanya 1/4 hektar. Sekitar 5 batang saja, kalau pakai tenaga sendiri hanya 3.000 per batang. Biaya perawatannya hingga masa panen, ujar Imam. Saat dikunjungi di kebun cabai miliknya, menurut Imam, bertani cabai seperti merawat bayi, harus tekun dan tidak boleh dibiarkan begitu saja. Ketika dipanen, para pedagang yang datang mengambil cabai ke rumahnya. Dia menjual sebesar 125.000 per kilo, tergantung kualitas bibitnya. Biasanya harga normal dulu sebelum naik 20.000 hingga 40.000 per kilogram, ujarnya. Imam menuturkan penyebab harga cabai naik di pasaran adalah cuaca yang tidak menentu. Hal ini menyebabkan beberapa penyakit cabai seperti jamur, hama, dan lainnya mudah menyerang. Hal itu ditakutkan petani cabai adalah apabila hujan siang hari karena jamur akan bermunculan. Karena itu setelah hujan tanaman cabai harus disemprot. Menentukan hasil atau tidak itu kan cuaca. Lebih baik musim kemarau sekalian lebih bagus. Dampak cuaca seperti ini, jamur yang banyak, patek juga banyak. Makanya 2 kali sehari disemprot tidak menutupi gagal panen, katanya. Sementara itu, Kasih Produksi Hortikultura Dinas Pertamanan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Kobar, Legiman mengatakan petani cabai di Kobar paling banyak berada di Kecamatan Pangkalan Lada atau Arut Selatan. Cabai lokal di Kobar sudah bisa memenuhi kebutuhan pasar. Sebagian dipasok dari Jawa. Sekarang ini rata-rata cabai di pasaran sudah disuplai petani lokal dan kualitasnya juga bagus, tandasnya. Kemudian, ayo membaca. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan dari bacaan di atas. Bersama dengan temanmu, lengkapilah format ulasan cerita yang disediakan. Di sini ada format bagian-bagian cerita kisah petani cabai sukses, untungnya menggiurkan. Kalian tulis nama dan tanggalnya, kapan kalian mengamati, kemudian kapan cerita itu terjadi, di mana cerita itu terjadi, deskripsikan tentang tokoh yang diceritakan, masalah atau tantangan yang dihadapi oleh tokoh dalam cerita, dan penyelesaiannya juga kalian tuliskan. Gagasan utama cerita, bagian cerita yang paling aku sukai, dan karena apa. Kalian tuliskan juga. Kalian dapat menuliskan format tersebut pada buku bahasa Indonesia kalian. Kemudian ayo mengamati. Keberhasilan petani Imam Kusno tidak luput dari upaya dan kerja keras yang ia lakukan. Pak Imam Kusno sangat memperhatikan tanaman cabai yang ia tanam. Ia memperhatikan dan mengamati pengaruh cuaca terhadap keberhasilan pertaniannya. Kemudian, keberhasilan pertanian sangat tergantung pada faktor-faktor alam seperti cuaca, ketersediaan air, kesuburan tanah, dan lainnya. Alam sudah banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Setiap warga negara pasti menginginkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi setiap warga negara. Hak asasi adalah hak dasar yang dimiliki setiap pribadi manusia sebagai anugerah Tuhan yang dibawa sejak lahir. Hak asasi dimiliki oleh setiap manusia tanpa membedakan jenis kelamin, usia, agama, dan status sosial. Carilah contoh-contoh hak warga negara yang dikategorikan sebagai hak asasi. Carilah informasi dari berbagai sumber dan sajikan informasi yang kamu temukan dalam bentuk informasi visual atau infografis. Kemudian ayo berdiskusi. Petani Imam Kusno adalah salah satu contoh petani yang berhasil. Petani merupakan salah satu profesi yang ditekuni oleh sebagian besar masyarakat Indonesia. Bekerjalah dalam kelompok yang terdiri atas 5 siswa. Bersama dengan kelompokmu, identifikasilah macam-macam
mata pencarian yang dapat kamu temukan di lingkungan sekitarmu. Carilah sedikitnya 5 jenis mata pencarian yang berbeda. Analisis setiap mata pencarian tersebut dan identifikasikan sebagai bagaimana seseorang dengan menjalani mata pencarian tersebut berinteraksi dengan lingkungan alamnya. Lalu temukan beberapa aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian kalian buat kolom seperti berikut, yaitu terdiri atas nomor, jenis mata pencarian, interaksi dengan lingkungan alam, aksi yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kalian cari 5 jenisnya dan bacalah di depan kelas. Kemudian ayo renungkan apa yang sudah kamu pelajari hari ini, nilai-nilai apa saja yang dapat kamu pelajari hari ini. Dan kerjasama dengan orang tua, ceritakan kepada orang tuamu tentang kisah petani yang berhasil dan mintalah pendapat mereka tentang kisah tersebut. Demikian pembelajaran kali ini, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.